Video kali ini Mimin akan melanjutkan membahas soal-soal UTBK Fisika 2022 kemarin untuk yang part 4-nya. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 22 ya. Dari rangkaian di bawah ini V1 sama dengan 20 volt. Oke, 20 volt. Dan besar tegangan pada kapasitor C adalah 10 volt juga. Tentukan besar tegangan V2. Oke, biasanya kan kalau di soal-soal tugas-tugas gitu itu mainan loop 2 gitu ya. Tapi di sini berbeda karena di sini ada kapasitor ya, biasanya resistor semua ya. Sekarang ada kapasitor ya. Gimana cara ngerjainnya? Nah, cara ngerjainnya cukup simpel. Jadi kita tinggal ninjau untuk yang tegangan di kiri, tengah sama kanan. Itu kan paralel ya. Berarti tegangan kiri, tengah sama kanan itu nilainya itu akan sama. Berarti kita tinjau dulu untuk yang di sebelah kirinya deh. Berarti untuk yang kiri gini deh, kiri kita ambil arahnya gini. Oke, loopnya. Berarti dia pertama kena minus 20 dulu. Berarti di sini bisa kita tuliskan VAB itu adalah minus 20 ditambah R1 itu 2, yaitu 2I. Paham? Kemudian untuk yang di sebelah kanannya VAB, nah gini, kalau ada resistor dia hitungannya itu udah VAB-nya itu ya 10-nya doang. Paham nggak maksudnya? Jadi di sini 10 tapi adalah gini. Karena negatifnya dulu, makanya di sini minus 10 volt. Kayak gitu. Jadi kalau ada resistornya, ada kapasitornya, resistornya itu dianggap kayak nggak ada, kayak gitu. Di sini kita tinggal substitusin kan, berarti minus 10 sama dengan minus 20 plus 2I. 2I sama dengan 10. Maka I-nya itu adalah 5 ampere. Jadi karena tadi loopnya itu ke atas sini, berarti I yang ngalir ke bawah sini adalah 5 ampere. Nah, kita udah dapat I-nya itu 5 ampere kan. Nah, karena di sini ditanya itu adalah VAB, berarti kita ninjaunya itu dari B ke A. Jadi kalau kita gambarkan, dia gini gambar. Dari B ke A. Kan karena titik B-nya itu di sini, titik A-nya itu di sini ya. Jadi di soal itu tadi emang ada yang kurang ya. Jadi di gambar itu yang paling atas itu A, yang paling bawah itu B-nya. Berarti kalau kita lihat di sini VAB itu sama dengan kena negatifnya dulu kan, berarti minus V2 dikurang 5I, 5 kali 1. Karena kan di sini R itu 1 ohm. Dan tadi arusnya itu sama-sama ke bawah berlawanan kan. Jadi di sini nulisnya negatif kayak gitu. VAB-nya tadi berapa? Minus 10 sama dengan minus V2 dikurang 5. Maka V2-nya itu didapatkan 5 volt. Maka nanti jawabannya itu adalah 5 volt. Seperti itu. Oke, jadi jangan bingung kalau misalnya ada suatu rangkaian loop dengan ada kapasitornya. Jadi intinya nanti ya resistornya kayak diabaikan aja yang ada di kapasitornya itu. Next ke soal nomor 23. Tabel di atas adalah data dari sebuah benda yang bergerak lurus. Jika kecepatan benda konstan, maka posisi benda pada detik ke-9 adalah... Oke, di sini dikatakan kecepatannya itu konstan. Berarti A-nya itu sama ya. Berarti di sini kita bisa hitung manual aja. V-nya itu adalah kan S per T kan. S-nya itu berapa? Yaitu delta S delta T. 2,6 dikurang 0 per 2 dikurang 0 sama dengan 1,3 meter. Berarti di sini V-nya itu didapatkan 1,3 meter per second. Karena di sini ditanyanya itu kecepatan benda konstan pada posisi ke-9. Posisi ke-9 berarti kan kita bisa gunakan rumus S sama dengan V0T plus V0T. Masukin V kali T aja ya. Karena kan di sini konstan. Jadi kita nggak usah pakai rumus GLBB. V-nya itu adalah 1,3 dikali detiknya itu adalah 9. 1,3 dikali 9, 27 berarti 11,7 meter. Jadi nanti langsung jawabannya itu adalah yang B, 11,7 meter. Oke? Next ke soal nomor 24. Dua batang P dan Q memiliki luas penampang yang sama besar A. Oke, tapi jenis logamnya itu berbeda. Di ujung kiri batang P bersuhu TP, berarti di sini TP, dan ujung kanan itu TQ. Diketahui koefisien konduksi batang P yaitu KP-nya itu ternyata 2K dan di KQ-nya itu adalah 3K.
Jika tebal batang P sama dengan L dan tebal batang Q, oke. LP-nya itu adalah L dan LQ-nya itu adalah 2L. Maka kecepatan kalor pada batang Q adalah, oke, di sini kita masuk ke konduksi ya, konduksi konveksi radiasi yang di bab perpindahan kalor. Karena di sini kita hanya menggunakan 2 batang, otomatis agak sedikit lebih simpel dibandingkan yang pakai 3 batang yang disambung itu ya. Maka kita bisa tuliskan persamaan awal itu HP sama dengan HQ. K dikali A P dikali delta TP per LP sama dengan K dikali AQ dikali delta TQ per LQ ya. Karena di sini A-nya itu dikatakan sama, berarti kita bisa coret ya. Ini Q, ini P. KP-nya itu didapatkan 2K, berarti 2K dikali TC dikurang TP per L-nya itu adalah L sama dengan 3K dikali ini kebalik. Ini wait. Nah, ini kebalik ya. Jadi di sini yang benar itu TP dikurang TC karena TP-nya itu lebih besar dibandingkan TQ-nya. Kita perumpamannya gitu. Dan di tengah-tengahnya itu suhu timbangnya itu adalah TC. Sedangkan di sininya baru TC dikurang TQ per 2L. K-nya coret, L-nya itu coret. Berarti tinggal kita kali silang ya. Di sini masih ada 2, berarti 2-nya itu kita pindahkan ke kiri jadinya 4TP dikurang 4TC sama dengan 3TC dikurang 3TQ. Jadinya 4TP plus 3TQ sama dengan 7TC. Maka TC-nya itu didapatkan 4TP plus 3TQ per 7. Oke, TC-nya itu udah dapat nih. Biasa kan kalau di soal-soal itu kan biasanya kita berapakah suhu sambungan logamnya? Ya nanti isinya itu TC-nya itu berapa. Tapi karena di sini yang ditanya itu adalah kecepatan kalor pada batang Q, berarti kita tinggal substitusinya yang di sini nih. Berarti kan kita masukin sesuai yang di tadi dapat TC-nya itu berapa? Jadi kan 3K per 2L. Ya benar, TC-nya itu kita masukin adalah 4TP plus 3TQ per 7 dikurang TQ. Berarti kan 3K per 2L 4TP plus 3TQ dikurang 7TQ ya, karena kan penyebutnya kita samakan 7. Berarti 3K per 2L 4TP min 4TQ per 7. 4-nya itu kita pindahkan keluar, dicoret sama 2, itu kan sisa 2, berarti 6K ya. Berarti ya 6K per, oh ini L-nya kurang, sorry. Di sini, ini L, nggak benar yang 7L TP min TQ. Jadi isinya 6K per 7L TP dikurang TQ. Berarti kalau kita lihat, oh sorry, A-nya masih ada ya. Berarti di sini kali A, di sini ada A-nya. Berarti kan sama aja, berarti jawabannya itu yang berarti yang A ya. Yaitu kecepatan perpindahan kalori itu 6Ka per 7L buka kurung TP dikurang TQ-nya. Seperti itu. Jadi tadi soal nomor 24 ini emang ngerjain tadi agak ribet di substitusinya aja ya, tapi intinya sih nggak terlalu susah lah ya, oke. Next ke soal selanjutnya. Perhatikan muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan V memasuki medan magnet B homogen, sehingga membentuk lintasan lingkaran dengan jari-jari R yang berlawanan dengan putaran arah jarum jam seperti yang terlihat di bawah, gambar di bawah ini. Tentukan besar jari-jari dan jenis muatan listriknya. Oke, di sini ditanya jenis muatan listriknya. Berarti karena di sini ada hubungan sama F listrik, itu dikonversi, maksudnya setara dengan F dari sentripetalnya itu ya, yaitu ya F sentripetalnya. F listrik itu rumusnya apa? Yaitu B Q V, karena berhubungan dengan muatan. F sentripetalnya M V kuadrat per R. Ya udah, berarti kan karena di sini V-nya itu sama, kita coret. Karena ditanya dulu jari-jari, maka R-nya itu adalah MV per QB kan. MV per QB. Nah, sebenarnya kita bisa lihat di opsi jawabannya itu ya
yang B-nya ini ya udah jelas nih, karena kan yang samanya itu yang Ki B-nya itu Ki B doang, yang bawahnya itu Ki B bawah doang. Tapi pertanyaannya kita harus tahu dulu nih, kenapa muatannya itu bisa negatif. Nah sekarang caranya itu kita pakai kaidah tangan kanan. Jadi di sini F-nya itu kan kita putar ke sini, jadi kita anggap ini F-nya. Jadi gini, ibu jari itu adalah kecepatan F. Iya benar. Ibu jari itu adalah jempol, telapak tangan itu adalah F-nya, 4 jarinya itu adalah B-nya. Jadi kalau kita lihat, B-nya ke atas, 4 jarinya itu ke kiri karena F ke kiri, dan ibu jari itu adalah keluar bidang. Tapi keluar ini kalau misalkan dia positif. Karena kan kaidah tangan kanan itu berlaku ketika muatannya itu positif. Sedangkan di soal itu udah jelas dituliskan kalau di sini tuh maksudnya memasuki. Berarti kan kalau tadi keluar, kalau memasuki berarti negatif kan? Berarti kebalikannya dari yang tadi udah kita hitung pakai kaidah tangan kanan. Makanya di sini nanti jawabannya itu adalah muatannya itu negatif. Oke? Masih bisa diterima lah ya. Next ke soal nomor 26. Sebuah bola pejal berjari-jari R0 tenggelam ke dasar laut. Jika akibat kompresi zat cair, bola mengalami perubahan tekanan delta P sama dengan B. Dan modulus sebab bola adalah B, maka perubahan volume bola. Oke, di sini ditanya itu adalah perubahan volume bolanya. Perubahan volume, oke, di sini kita masuk ke modulus bulk. Modulus bulk itu sebenarnya rumusnya itu cuma B minus V0 delta P per delta V aja. Kita masukin. Berarti kan delta V karena ditanya itu adalah delta volumenya ya. Minus V0 dikali delta P per B. V0 itu yaitu 4/3 PR pangkat 3 PR0 pangkat 3 ya dikali delta P-nya itu adalah B-nya tadi. Ya udah B per B-nya itu ya ditulisnya B aja kan. Ya udah berarti delta V-nya itu didapatkan minus 4/3 PR0 pangkat 3 dikali B per B deh. Ya udah berarti nanti jawabannya itu adalah yang mana nih? Yang A ya. Ya, yang A. Udah seperti itu aja. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu rumit, tapi karena di sini teman-teman banyak yang nggak dikasih tahu tentang modus bulk, jadi mungkin kalau ngerjain soal ini agak sedikit rumit ya. Tapi intinya sih nggak terlalu susah kok ya. Next ke soal nomor 27. Benda hitam dengan daya radiasi 300 watt, P-nya itu 300 watt, meradiasikan gelombang sebesar 33% dari total radiasi. Berarti kita bisa bilang meradiasinya itu 33 gini aja nah. Radiasi. Nah. Jika panjang gelombangnya itu adalah 6000 kali 10 pangkat minus 10, berarti kan sama aja kayak 6 kali 10 pangkat minus 7 meter ya. Maka jumlah foton yang dipancarkan tiap detik berarti T-nya itu 1 second. Oke, di sini kita tinggal gunakan ke rumus kuantum yaitu yang energi kuantum yang NHC per lambda. Jadi di sini karena di sini adalah 33% dari si dayanya itu berubah menjadi energinya itu berarti 33% dari W-nya itu berubah menjadi NHC per lambda. Berubah jadi energi yang dipancarkannya itu. Nah, W-nya itu rumusnya itu adalah P dikali T. Jadinya di sini 3 atau langsung aja ya 1/3 deh. 33% itu kan sama aja kayak 1/3. Dikali P dikali T sama dengan NHC per lambda. Masukin 1/3 dikali P-nya itu 300 watt, T-nya itu 1, N itu ditanya hanya itu 6,6 kali 10 4 minus 34. Ini udah tetapan ya 6,6 kali 10 4 34, jadi jangan bingung. Dikali C-nya itu 3 kali 10 4 8 per lambdanya itu adalah 6 kali 10 pangkat minus 7. Coret sisa 1,1. Jadinya 100 sama dengan N dikali 1,1 kali 10 pangkat minus 34 dikali 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat minus 7. Oke, kalau cara manual ngerjainnya kan kayak gini ya, kita coret biasa. Kemudian di sini 100 dibagi 1,1 bentar, 1,1 ya. 100 dibagi 1,1 dikali 3. Oh, sini 3,3, sorry. Oke, berarti di sini 100 sama dengan 3,3 N dikali 10 pangkat 1 minus 33. Oh, sorry. Di sini karena udah naik
10 pangkat minus 7 ini jadi 10 pangkat 7 ya. 8 ditambah 7 15. 34 dikurang 15 berarti 19. Maka di sini 10 pangkat minus 19. 100 dibagi 3,3. 100 bagi 3,3 yaitu 30. Berarti 30 sama dengan N dikali 10 pangkat minus 19. Maka N-nya itu bisa kita tuliskan menjadi 30 kali 10 pangkat 19 kan. Itu menjadi 3 kali 10 pangkat 20 fotonnya. Berarti jawabannya itu adalah yang D ya, yang D. 3 kali 10 pangkat 20 foton yang dipancarkan biar nanti si yang diradiasinya itu 30% dari total radiasi cahayanya. Next ke soal nomor 28. Sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa. Panjang tali bandul 20 cm. Wahana itu sedang meninggalkan permukaan planet dengan lantai kabin berada di bawah. Berarti dia kayak terbang gitu ya. Jika frekuensi bandulnya itu adalah 5/2 Hz dan percepatan gravitasi itu 4 meter per second kuadrat, ditanya berapa percepatan wahana itu. Jadi di sini ada ngomong ini, kalau pas wahana itu gerak, frekuensinya itu 5/2 pi. Nah, berapa pertanyaan itu berapa percepatan si wahananya itu bergerak. Nah, karena di sini berhubungan dengan frekuensi bandul, ya kita tinggal masukin aja frekuensi bandul, yaitu di sini ada F sama dengan 1/2 pi kan, akar G per L ya, rumus basicnya seperti itu. Nah, jadi gini, kan pada saat wahananya itu ke atas, berarti kan si bandul itu kayak ngerasa lebih berat kan, lebih bebannya itu lebih berat, yaitu arahnya ke bawah. Paham ya? Dan gravitasi kan arahnya sama-sama ke bawah. Jadi di sini kita bisa ubah menjadi gini, G plus A. Paham gak maksudnya? Paham lah ya. Kalau misalnya emang bingung bisa tanya di kolom komentar aja. F itu tinggal kita masukkan 5/2 pi sama dengan 1/2 pi akar G-nya itu adalah tadi 4 ya, ditambah A per L-nya itu adalah 0,2. 20 cm kan 0,2. Coret. Akar itu pindahkan 25 sama dengan 4 plus A per 0,2. Kita pindahkan ke kanan deh. 5 sama dengan 4 plus A dan A-nya itu dapatkan 1 meter per second kuadrat. Jadi nanti wahana itu ternyata bergerak dengan percepatan 1 meter per second kuadrat. Next ke soal nomor 29. Sebuah partikel bermasa diam M0 bergerak dengan kecepatan V memiliki rasio energi kinetik berbanding energi kinetik awalnya akhirnya yaitu 3/4. Maka rasio energi diamnya terhadap energi akhirnya itu berapa gitu kan. Nah, di sini kita masukin ke rumus energi kinetik. Jadi kalau teman-teman udah ngikutin yang pembelajaran prediksi yang kemarin yang udah mimin adanya sampai 12 part ya kalau nggak salah. 12 dikali 15 soal tuh, itu kan udah banyak banget ya. Aduh. Di situ mimin udah ngasih tahu kalau energi kinetik itu bisa aja rumusnya itu gamma dikurang 1 dikali energi diamnya itu. Sedangkan energi aksen itu kan mc kuadrat biasa ya. Jadi kan lambda kali E0. Itu kayak gini rumus basicnya untuk bisa ngerjain di soal nomor 29 ini. Ya udah, karena di sini udah dapet rasionya, kita tinggal masukin aja deh. Jadi EK-nya itu kan adalah gamma min 1 E0 per gamma E0 sama dengan 3/4. 3/4 ya. E0 kita tinggal coret. Gammanya berarti gamma 1 kali 4 sama dengan 3 gamma. Berarti 4 gamma dikurang 4 sama dengan 3 gamma. Berarti gammanya itu didapatkan 4 ya. Nah, gamma itu udah dapat 4. Di sini ditanya berapa rasio antara energi diam sama energi akhir. Ya udah, kita tinggal bikin rasionya aja deh. E0 biasa. E0 itu kan ya berarti rumusnya ya M0C kuadrat aja. Sedangkan E itu MC kuadrat. Nah, M0 sama M itu hubungannya apa? Jadi caranya kita coret dulu ya. M0, nah M biasa itu rumusnya itu tinggal dikali sama si gammanya itu, yaitu gamma M0. Coret. 1 per gamma itu dapatnya 4. Jadi nanti perbandingan itu adalah 1/4. Seperti itu. Gimana? Agak bingung atau enggak? Kalau bingung bisa tanya di kolom komentar aja. Next ke soal nomor 30. Kok nggak bisa diklik? Bentar. Nah, oke.
30. Gas ideal diatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika pada tekanan tetap dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan V1 1 meter pangkat 3 dan V2 nya itu 4 meter pangkat 3. Apabila kalori yang diserap gas adalah Q joule, oke, dan proses termodinamika berlangsung pada suhu 500 Kelvin, maka tekanan tersebut di sini berlangsung pada, maka tekanan gas tersebut adalah, nah di sini hitungan yang ditanya itu adalah diketahui kalornya, bukan usahanya. Beda ya, kalau kemarin kita udah belajar tentang yang kalor sama di part 2 itu udah belajar tentang kalor sama usaha, itu sesuatu yang berbeda, maksudnya di termodinamika yang rumus Coe gitu. Nah di sini kita harus mainin yang namanya CP, itu untuk diatomik 7/2 NR, yaitu pada tekanan tetap itu CP. Kalau CV itu untuk volume konstan, volume tetap. Di sini kita tinggal masukin Q itu rumusnya CP dikali delta T. Berarti kan kalau kita lanjutkan 7/2 NR delta T gitu kan. Ya udah kita masukin 7/2 dikali, nah NRT itu kan ada rumus yang PV sama dengan NRT ya. Pasti teman-teman tahu tuh yang rumus kayak gitu. Nah tinggal kita substitusi aja, jadinya P dikali delta V. Jadinya 7/2 dikali P-nya itu adalah tetap P-nya itu adalah konstan, berarti kita tetap tulis P aja ya. Dan delta V-nya itu adalah V2 kurang V1, 4 dikurang 1. Dan di sini adalah Q, tetap Q karena kan ya Q joule gitu kan. Ya berarti Q sama dengan 7/2 P dikali 3. Maka P-nya itu didapatkan 2/2Q/21 ya. 2Q/21 ya. Ya udah, nanti jawabannya itu adalah yang D, yaitu 2Q/21. Seperti itu aja. Oke, cukup sekian pembahasan soal UTBK Fisika untuk yang 2022 di gelombang 1 kemarin. Kalau emang ada pertanyaan yang kurang jelas atau ada mungkin kesalahan-kesalahan gitu yang tadi Mimin kerjain, bisa aja langsung tanya di kolom komentar ya. Pasti Mimin jawab kok. Oke, dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.